Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Henry Herdiana dengan NPM 211002011 dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi semester 5 angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menjelaskan dan juga memaparkan terkait dengan industri halal. Pada mata kuliah industri halal, yaitu saya akan lebih merucut untuk menjelaskan berkenaan dengan mendeteksi kehalalan suatu produk ataupun produk. Nah, jadi pada kehalalan suatu produk ini harus secara jelas kita ketahui, baik itu dalam bahannya atau bahkan sampai ke proses pembuatannya. Karena mengenali produk makanan dan juga minuman halal perlu adanya deteksi. Nah, jadi salah satu langkah yang harus dilakukan pertama kalinya adalah mendeteksi. Sebenarnya apa itu deteksi? Deteksi ini menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha menemukan dan juga menentukan keberadaan, anggapan, ataupun kekayaan. Nah, jadi dalam usaha menemukan ini biasa dilakukan dengan cara mencermati. Jadi kita sebagai manusia, sebagai umat muslim harus bisa mencermati setiap keadaan, setiap perbuatan dan hal-hal yang memang perlu kita cermati atau teliti lebih dalam lagi. Sebelum mengkonsumsi makanan dan juga minuman halal ini, maka perlu adanya usaha menemukan dan juga menemukan kehalalan produknya dengan cara mencermati dua syarat yang harus dipenuhi agar sebuah produk ini layak berlabel halal dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama adalah sumber bahan bakunya harus halal. Nah, jadi bahan baku ini sebagai penentu halal ataukah tidak, kan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran juga terkait dengan bahan baku ataupun makanan dan minuman yang halal atau dikonsumsi dan juga haram dikonsumsi. Yang kedua adalah berkaitan dengan proses produksinya tidak terkontaminasi dengan bahan baku non halal. Jadi kalau misalkan bahan bakunya sebenarnya sudah halal namun sudah terkontaminasi dengan bahan baku yang haram, misal sekian persen alkohol, maka kan bisa disebut juga sebagai makanan atau minuman yang haram juga gitu, karena sudah terkontaminasi. Nah, oleh karenanya, yang pertama berkaitan dengan mencermati bahan ataupun bahan baku yang harus bersertifikasi halal ataupun tidak ada unsur haram gitu. Syarat yang pertama untuk menemukan makanan dan juga minuman yang tetap halal dikonsumsi yaitu sumber bahan bakunya. Seluruh bahan makanan adalah mubah ataupun boleh dikonsumsi, kecuali keharamannya ini telah ditetapkan sebagai bahan non halal saat perjalanan produksinya. Bagaimanakah sumber bahan baku pangan dan juga kondisi yang harus dipenuhi supaya tetap halal untuk dikonsumsi? Nah, jadi dari segi asalnya ini, bahan baku ini bisa berasal dari hewani dan juga nabati, atau berasal dari hewan-hewanan ataupun daging-dagingan, dan juga berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, apabila bahan baku ini berasal dari babi atau turunannya, yang mungkin bisa disebut juga sebagai bahan baku yang haram, maupun hewan yang tidak halal yang lainnya gitu, maka sudah jelas produk yang dihasilkan dari makanan atau minuman yang akan dikonsumsi ini adalah sudah jelas haram ya. Apabila berasal dari hewan yang halal, maka harus dipastikan juga sumber dari hewan yang disembelih ini secara syar'i ataukah tidak, atas nama Allah ataukah tidak gitu. Sehingga untuk proses produksinya juga harus diperhatikan. Nah, kemudian juga ini ada tabel berkenaan dengan sumber bahan baku dan juga saat dikonsumsi supaya tetap halal. Gimana sih bahan baku dan juga saat dikonsumsi ini bisa tetap halal? Nah, yang pertama adalah dari binatang. Binatang ini saat dikonsumsi agar tetap halal bukan binatang yang telah disembelih di dalam Al-Quran dan hadis tentang keharamannya serta disembelih sesuai dengan tuntutan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa binatang ini harus disembelih atas nama Allah, setidaknya disebutkan ataupun diucapkan dengan nama Bismillah gitu dalam hal proses penyembelihannya, bukan di luar atas nama Allah, misal untuk tujuan berhala atau lain semacamnya dan sesajen semacamnya. Kemudian yang kedua adalah bahan bakunya adalah dari tumbuhan. Nah,
Jadi bukan tumbuhan narkotika ataupun kategori tumbuhan yang tidak merusak tubuh dan juga akal. Kan memang ada beberapa tumbuhan itu yang memiliki zat kontradiktif yang bisa merusak akal ataupun pikiran kita. Contohnya seperti ganja ataupun lain semacamnya yang bisa membuat pemikiran kita ataupun akal kita ini terganggu. Kemudian selanjutnya adalah mikroorganisme. Nah, mikroorganisme seperti apa sih yang sebenarnya saat dikonsumsi ini tetap halal, yaitu tidak mengalami kontak dengan bahan non halal. Jadi sebenarnya mikroorganisme ini kalau misalkan sudah terkontaminasi dengan bahan non halal, sudah dipastikan ini disebut dengan haram. Kemudian selanjutnya adalah kimiawi, bahan yang tidak bersinggungan dengan bahan non halal, karena bahan kimiawi ini sebenarnya adalah zat yang cukup rentan untuk terkontaminasi, sehingga bahan ini harus dipastikan tidak terkontaminasi dengan bahan non halal. Yang selanjutnya adalah hamar. Hamar ini merupakan bahan yang tidak bisa menjadi halal. Jadi hamar ini adalah sebuah pengecualian bahwa hamar ini sudah dipastikan haram gitu, tidak bisa dihalalkan. Nah, pada tabel tersebut yang sudah saya jelaskan tadi ini memberikan gambaran tentang sebuah bahan ataupun sumber bahan baku makanan dan juga minuman yang harus dipenuhi atau terpenuhi agar makanan juga minuman tetap halal dikonsumsi. Nah, akan tetapi selain sumber bahan baku ada juga bahan pembantu dan juga penolong atau bahan sekunder. Nah, dalam makanan dan juga minuman pada saat proses produksinya, bahan pembantu yang biasanya itu dipastikan kehalalannya meskipun perannya tidak sebanyak bahan baku, karena bahan baku mungkin adalah bahan utama, sedangkan bahan baku bisa disebut sebagai bahan penolong ataupun penambah saja. Nah, untuk bahan pembantu ini harus dipastikan berasal dari hewan halal dan sembelih secara syar'i. Begitu juga dengan bahan penolong yang biasanya sebagai pelarut. Jika pelarutnya adalah alkohol, maka perlu dipastikan bahwa sumbernya harus berasal dari bahan-bahan yang halal. Oke, yang selanjutnya adalah berkenaan dengan mencermati prosesnya ataupun perjalanan langkah pembuatannya gitu. Syarat kedua yang harus dipenuhi agar makanan juga minuman tetap halal dikonsumsi ini yaitu perjalanan proses produksi yang tidak terkontaminasi dengan bahan baku non halal. Karena dalam memilih makanan yang halal ini, seseorang perlu mempertimbangkan beberapa hal yang diantaranya adalah mengetahui apakah terdapat unsur yang najis ataukah tidak di dalam makanan tersebut. Kondisi seperti ini disebut juga sebagai kontaminasi ataupun bisa saja berkontraksi dengan bahan ataupun produk yang lainnya. Produk yang awalnya suci ini bisa jadi terkontaminasi ataupun menjadi haram apabila bahan najis pada ukuran tertentu ini akan dihukumi sama dengan produk yang najis dan tidak boleh dikonsumsi. Jadi kalau misalkan bahan bakunya memang sudah halal, sudah saya jelaskan tadi bahwa tapi terkontaminasi atau bercampur dengan bahan yang haram, maka bisa saja disebut sebagai makanan tersebut haram untuk dikonsumsi. Najis ini merupakan antonim dari suci. Jadi najis ini adalah kebalikan ataupun kata lain dari konsumsi, adalah lawan kata dari konsumsi. Nah, suatu benda yang najis atau terkena najis tidak boleh disentuh maupun tersentuh kecuali dalam kondisi terpaksa, dan ada cara khusus untuk mensucikan benda ataupun anggota badan yang telah terkena najis tersebut. Bahan tersebut tidak bisa dikonsumsi apabila bersinggungan dengan bahan najis serta tidak bisa dipisahkan. Sebenarnya bagaimana sih menghindari najis saat proses produksinya? Yaitu dengan membersihkannya sesuai dengan tuntutan kaidah agama Islam. Berikut juga saya akan menjelaskan terkait dengan tabel di sini, yaitu berkenaan dengan najis-najis, berkenaan dengan berbagai macam jenis najis, ada dari ringan, sedang, berat. Nah, kemudian berikut juga sebagai sumber beserta produk turunannya dan juga cara menghilangkan najis tersebut. Yang pertama adalah berkenaan dengan najis yang ringan, berasal dari air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI atau air susu ibu saja. Jadi tidak mengkonsumsi yang lain selain dengan ASI. Untuk cara menghilangkan najis yang ringan ini, cukup dengan mencipratkan air bersih saja. Najisnya sudah hilang gitu. Kalau misalkan kita sudah mencipratkan air bersih. Kemudian selanjutnya
Najis yang kategorinya sedang yaitu berasal dari bangkai binatang kecuali ikan dan juga belalang, darah, sisa pencernaan air kencing dan juga homer, dan juga kotoran binatang ataupun manusia. Ini dikategorikan sebagai najis yang sedang. Harus dibilas dengan air bersih mengalir hingga hilang bau dan juga warnanya. Boleh menggunakan deterjen ataupun sabun dan segala macamnya, serta dibersihkan dengan air bersih mengalir jika diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah najis yang kategorinya adalah berat, yaitu dari babi dan juga anjing. Ini harus dibilas dengan air bersih yang mengalir sebanyak 6 kali. Membilas dengan air bersih mengalir dicampur tanah dan juga debu 1 kali. Jadi 6 kali dengan air mengalir dan juga 1 kali dengan air bersih mengalir dicampur dengan tanah ataupun debu. Selanjutnya produk makanan atau minuman ada juga yang proses produksinya ini bercampur tempat dan juga fasilitas dengan non halal yang diproduksinya atau diangkut pada fasilitas atau tempat yang sama. Nah, yang pertama ini setelah selesai produksi bahan yang non halal, segera mungkin dibersihkan sesuai dengan tuntutan agama Islam. Yang kedua, apabila memungkinkan, sebaiknya fasilitas dan juga tempat halal dan juga non halal ini dipisahkan antara bahan baku ataupun proses produksinya. Kemudian yang ketiga adalah selama proses mobilisasi, pastikan seluruh produk ini halal diusahakan tetap tertutup rapat dan terbebas dari masuknya kontaminan. Jadi itu adalah sebuah langkah ataupun hal yang perlu dilakukan untuk menjauhkan antara produk yang halal dan juga produk yang haram. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin saya akan sedikit memberikan kesimpulan terkait dengan apa yang sudah saya jelaskan, bahwasanya yang sudah saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa sebuah produk bisa dikatakan halal jika memenuhi kriteria, yaitu yang pertama berasal dari bahan yang telah ditentukan kehalalannya di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan yang kedua adalah selama proses produksinya tidak berkesinggungan ataupun terkontaminasi dan bersentuhan langsung dengan bahan najis dan juga non halal. Karena mengapa? Kalau misalkan sudah terkontaminasi atau bersentuhan langsung dengan bahan yang haram, sudah dipastikan bahwa produk tersebut bisa jadi haram juga, padahal dari bahan baku yang haram. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan ataupun dari tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.